Halo, jumpa lagi bersama saya, Tere, dalam Bincang Hati Keluarga Difabel. Bincang Hati Keluarga Difabel kali ini untuk memperingati Hari Anak Down Syndrome Sedunia dan Tahun Keluarga. Pemirsa, kali ini saya ditemani oleh Ibu Rosa dengan anaknya tercinta. Dua anaknya tercinta sebetulnya ya. Nah, kita akan kenalan dulu. Oleh sebab itu kita langsung saja ya. Saya akan menyapa Ibu Rosa. Selamat pagi Ibu Rosa. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa namanya ya? Siapa namanya? Tidak. Mi. Namanya siapa? Lu. Tidak. Siapa Bukan. namanya? Surya. Oke. Itu yang di sebelahnya Surya siapa sih? Agung. Agung. Siapa? Agung Dharma Santoso. Oke. Agung ini siapanya Surya ya? Ya, ya. Hah? Adik. Adiknya Surya. Oke. Nah, bagaimana nih Surya kabarnya hari ini? Apa kabar? Mi, ya, Mi. Tidak. Surya, apa kabar? Baik. Baik, oke. Ini Bu Rosa dengan Iya. dua anak ya. Dan satu anak ini benar-benar anugerah Tuhan. Ya, Puji Tuhan. berkat dari Tuhan begitu ya. Kalau misalnya saya boleh tahu, kita bincang-bincang sedikit ya tentang bagaimana waktu itu Ibu ketika hamil, mungkin ya ketika mengandung Surya, lalu apakah ada yang terjadi selama kehamilan begitu, mungkin saya bisa diceritakan sedikit aja. Maaf, sebetulnya Surya adalah anak ketiga dari saya. Oh begitu. Dua kakaknya, maaf, dari pernikahan sebelumnya. Oh iya. Surya waktu itu saya hamil di usia 35 tahun. Jadi menurut dokter itu memang usia rawan. Iya. Waktu itu sih saya merasakan memang semenjak mengandung itu beda sekali dengan kehamilan saya sebelumnya. Saya merasakan seperti biasa kurang gerak atau apa. Dokter Robi sudah waktu pertama kehamilan 3 minggu sudah bilang bahwa benihnya kurang bagus. Oh begitu. Tapi saya tanya apakah masih bernafas dia masih. Iya, dia tumbuh. Dia tumbuh tapi lamban. Ya saya jadi ya sudah, saya bilang ya teruskan saja, nggak apa-apa. Oke. Dia lahir 8 bulan dalam keadaan atresia ani, jadi lubang anusnya nggak berlubang. Oh. Terus Jadi, lalu tindakan dokter? Tindakan dokter waktu itu operasi harus dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama nggak langsung dilubangin karena keadaan dari usus besar Surya sampai ke pembuangan ada kosong sekitar 5 atau 7 cm. Jadi harus dibuatkan. Jadi hari pertama dia lahir, besoknya dibuatkan pembuangan kolostomi di perut. Jadi dari situ sampai 3 bulan dia kalau buang air waktu itu jadi pakai kasa, Mas. Masih pakai kasa. Setelah dia usia 6 bulan di operasi kedua tidak langsung difungsikan, jadi dibuatkan dulu salurannya. Oke. Operasi tahap ketiga baru dilakukan pelubangan di anusnya, dan untuk difungsikan itu sangat-sangat susah tahapannya. Jadi membiasakan dia harus lewat anus yang dulunya pakai kolostomi. Dan itu sampai sekitar usia 3-4 tahun. Oke. Luar biasa ya. Ya saya perawatan saya lakukan sendiri. Oke. Saat itu Bapak masih ada? Ayah Surya masih ada, waktu itu masih aktif bekerja. Oke. Jadi ini Bapak Surya ini sudah berpulang ke rumah Bapak begitu ya Ibu ya. Itu ketika Surya usia berapa Ibu ya? Surya 2 tahun yang lalu ayahnya wafat ya. Oke. Jadi waktu itu Surya usia 14 tahun. Surya usia 14 tahun. Untuk menerima keadaan itu sangat susah.
Jadi banyak sekali kendala. Jadi saya menjelaskan ke dia arti kehilangan itu. Sekarang ada papa, sekarang nggak ada, itu sangat susah. Jadi saya cuman kasih tahu dia papa, dia setiap kali tanya papi. Saya ajak ke rumah sakit, dia lari ke tempat papanya dulu sempat cuci darah selama hampir 2 tahun. Ginjalnya ya Iya. Bu ya. Kedua ginjalnya bocor. Oh, Jadi sempat cuci darah 2 tahun. Jadi waktu saya ada keperluan ke rumah sakit, Surya masuk, begitu dia lari ke tempat hemodialisis, dia cari itu papanya. Jadi akhirnya saya cuma bilang papa sama Yesus. Saya bilang papa papi di Mau Sur. ka. papi di tapi sur- di Iku. Yesus di mana? Di Mami. Iya, di surga. di surga ya. Ya, cuman hanya seperti itu saya jelaskan. Tiap kali dia tanya, ya setiap kali dia bingung atau apa, saya bilang, saya tunjuk patung Yesus, saya bilang papi sama Yesus. Oke, papi sudah sama Tuhan Yesus ya Surya ya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ini kalau misalnya ketika Surya sudah lahir, tapi itu kan masih belum diketahui ya. Maksudnya belum ada diagnosis dari dokter bahwa Surya Down syndrome begitu ya Bu ya. Iya, waktu itu, waktu kelahiran, saya nggak diberitahu, jadi dia karena sesar. Hmm? Jadi setelah saya sadar, baru dokter hanya memberitahu bahwa ada kelainan di anusnya. Saya waktu itu sempat syok, saya pikir sudah dia dengan bentuk yang bagaimana, tapi kata dokter tidak, dia hanya tidak berlubang aja. Ya sudah, akhirnya waktu saya operasi pertama, papanya mendampingi karena saya masih baru selesai operasi. Tuh. Setelah itu hari keempat baru saya kunjungi dia di NICU. Mm-mm. Ya, NICU di situ saya nggak dikasih tahu karena dia dalam keadaan di inkubator. Oke. Iya. Setelah 2 minggu setelah selesai operasi, saya ambil untuk dibawa pulang. Susternya angkat dari inkubator. Saya baru tahu setelah keadaan di balik. Oke. Setelah Surya diterlentangkan, saya baru melihat wajahnya kok seperti itu. Saya juga sempat Iya. karena saya juga sempat belajar di psikologi. Oh iya pemirsa, Bu Rosa ini ternyata memang berkuliah di psikologi juga, jadi sudah lebih mengerti gitu ya. Jadi sudah lebih siap sepertinya begitu ya. Nah, iya. Tapi Terus setelah itu, sempat shock juga. Saya bawa pulang, akhirnya saya cuman menangis aja. Saya sudah bayangkan bagaimana anak ini. Saya ingat waktu saya mendampingi waktu kuliah, mendampingi anak-anak seperti ini bagaimana. oke. Saya sudah saya sudah harus masa depannya bagaimana. Saya sudah harus Oh iya. Boleh, Surya mau minum? Boleh minum. terima. Ya, saya cuman telepon almarhum mama saya. Oke. Mama langsung datang ke rumah. Mama lihat waktu itu baby langsung ditelungkup sama mama. Saya diajarin mama ditelungkup. Tapi kepalanya nggak terangkat. Kalau baby, mama bilang ya ada kelainan. Mama bilang. Wah luar biasa ya. Ya, almarhum mama orang yang sangat sederhana, tapi beliau sangat bijak, sangat mengerti bagaimana merawat. Di usia beliau yang seperti itu, termasuk orang yang kuno ya, tapi mama langsung bilang lakukan terapi, jangan ingat yang dulu, lakukan yang harus dilakukan untuk perkembangan dia. Akhirnya saya panggil untuk fisioterapi dulu, karena waktu itu keadaannya sangat lemah, tangannya ke bawah, dengan kondisi dia harus kolostomi. Setiap 2 jam saya harus ganti kasa. Setelah dia usia agak besar 6 bulan, kasa itu diganti seperti kantong waktu itu. Jadi setiap kali pupuk atau buang
air besar, saya harus ganti kasanya. Jadi setiap 2 jam waker berbunyi, saya harus steril tangan, steril semuanya. Saya harus lakukan sendiri. Tapi saat itu masih ada bapak yang mendampingi ya Bu Iya. ya. Ayah Surya waktu itu ya lumayan agak sibuk dengan pekerjaannya. Oke, heeh. Jadi tetap ibu yang berjuang Iya. sendiri ya. Tapi luar biasa ya. Apa namanya? Ternyata ketika Surya sudah lahir dan ibu melihat, jadi ibu sudah tahu ya. Oke, berarti Surya ini perlu perhatian lebih begitu ya Bu ya. Dan apa saya lihat itu memang agak sulit. Pasti ada penyangkalan-penyangkalan begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan sikap suami Bu? Suami waktu itu puji Tuhan dia menerima. Suami Papa Surya juga pernah menikah, tapi Ya. pernikahan pertama tidak dikarunia anak. Oh begitu. Ya, dia menerima Surya. Dia bilang ya kita terima aja. Kita lakukan sesuai dengan petunjuk dokter apa yang harus dilakukan. Beruntung sekali Surya ini berada di tangan orang yang tepat. Dan saya melihat kebijaksanaan almarhum ibunya Bu Rosa ini ternyata menurun ke Bu Rosa ya. Puji Tuhan. Iya. Jadi Iya, satu yang saya bisa katakan dukungan keluarga itu sangat penting. betul. Di saat kita melahirkan seperti ini, anak seperti ini, pasti setiap orang tidak akan mau, tidak ada yang terima, dan itu sangat berat. Pasti juga kebanyakan pihak perempuan yang sering disalahkan. Betul. Kenapa kamu begini, kenapa begitu, ada apa dengan kandungan itu sudah saya terima. Saya merasakan ya sampai sekarang kalau kebetulan kita ikut dalam grup POTATS, Oh orang ya. tua anak Down syndrome. Jadi kalau ada orang tua baru mempunyai anak seperti ini, ya kami bisa berdiskusi gimana. Oh iya betul. Ya pasti saling support ya saling Bu ya. support, iya. Heeh. Yang memang dukungan keluarga itu nomor 1. Sampai sekarang pun semenjak suami wafat, keluarga sangat mendukung. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya sebagai ibu rumah tangga sangat bingung waktu suami nggak ada. Ya semuanya, maaf, dari segi finansial. Ya Papa Surya waktu itu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Dan Surya harus berhenti sekolah juga, salah satunya. Saya bilang ke adiknya, ini kakak sayangin dia, karena sekarang dia seperti pahlawan buat adiknya. Oh betul. Iya. Agung, boleh dong Kak Tere tanya ya. Nah tadi katanya Mama, kakak ini pahlawan, betul ya? Nah, terus kalau menurut Agung gimana Kak Surya ini? Ya nggak apa-apa, dia juga kakaknya Agung juga menerima. Sayang sekali nggak sama Kak Surya? Oh, apa yang pernah Agung lakukan buat Kak Surya? Aku pernah membantu dia saat dia sikat gigi. Oh ya? Dia itu membersihkannya itu tidak bersih. Aku yang membantu. Oke, good banget ya Agung. Terus apa lagi? Udah belajar? Ya belajar. Aku pernah ajarin dia, Ajarin Kak Surya. tapi baru 1 menit aja sudah emosi. Yang emosi siapa? Kenapa? Kok emosi kenapa? Kakak nggak bisa. Soalnya aku ngajarin 1, 2, 3, dia bilang benar 1, 2, tapi waktu 3-nya dia bilang 5. Oh, iya betul ya. Sampai terus-terusan. Sampai terus-terusan. Terus yang paling disukain sama Agung tentang Kak Surya ini apa? Banyak membantu kayak Iya. baju, Ah, pijitin kepala. aduh, enak sekali.
Kalau di rumah biasanya apa saja kegiatan yang Agung lakukan bersama Kak Surya? Mi, ya. Mungkin cuman main Main apa biasanya? Mi, ya. Mi, ya. Mi. Coba deh. bola. Surya ini, Surya, kamu suka apa sih tadi itu? Hah, suka Mei itu apa? Surya apa? Mana? Suka menari? Dua. Hah? Menari. Suka menari? Bisa menari nggak? Kalau Kak Tere minta, ayo Surya menari, berani nggak? Aduh, ya. Oh, gimana? Ya. Terus? Ya. Sudah? Wih, sudah, luar biasa. Wah. Tuan. Sekarang, Kalau nyanyi lagu gereja dia bilang, oh, kamu bisa lagu gereja apa sih? Coba. oleh Mau. Tuhan Tuhan tidak ayo. ku ada Sampai hari ini. Lagi yuk. Oleh karena kemurahan Tuhan Haiku janjimu terjadi ya. terus ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya Kau ajaib bagiku ku sembah Kau Tuhan ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Wah, luar biasa. Wah, Surya suka lagu itu? Suka. Suka enggak? Ciki-ciki lagi. Nanti ya, mau lagi gitu lagi gak apa-apa. Kak Tere kasih kesempatan lagi, yuk berdiri. Ya, silakan. 1, 2, 3. Ciki Mumu. Lihat sana dong. Lagi yuk. 1, 2, 3. Mumu. Oke ya, terima kasih ya Surya ya. Nah sekarang Kak Tere kembali ke Mama lagi nih. Wah luar biasa. Tadi saya sempat mendengar nih katanya pernah hilang. Surya ini pernah hilang. Itu gimana ya kejadiannya ya? Surya ini sangat cepat hafal tempat. Oke. Jalan-jalan dia hafal. Mungkin memang dari kecil suka jalan-jalan. Yang dia sukai kartu Ultraman. Oke. Saat itu kita tinggal di rumah mertua. Iya. Papanya sudah waktu itu dalam keadaan sakit, sudah cuci darah. Jadi fisiknya sudah lemah sangat menurun. gitu ya. Ya waktu itu ada tamu, orang tua dari terapis datang ke rumah. Kita berbincang di depan. Saya tinggal dalam beberapa menit ke dalam untuk ganti baju. Tiba-tiba sudah dia lari kabur. Saya kejar, sudah nggak bisa dapat sampai Pak Becak waktu itu dia dari Jalan Teratai. Akhirnya sampai pukul 9 dari jam setengah 7 pagi. Jadi saya sudah menangis di jalan, saya sudah naik becak keliling sampai di Ambengan, sudah nggak ketemu sampai saya ke Polsek Ambengan waktu itu. Saya minta tolong, ada satu Satpol PP yang suruh keliling karena sudah sampai jam 9, akhirnya masuk Suara Surabaya, akhirnya diketemukan di Delta Plaza. Di Delta Mau Plaza belanja untuk ya. satpamnya itu baik, tahu katanya anak ini Bu saya temukan sebelum mall buka, jadi dia sempat tidur di bawah patung reok. Oh Dia iya iya. tungguin masuk ke dalam. Jadi saat saya ke sana saya tanya kenapa, saya sempat juga saya agak marah juga, nggak boleh seperti itu. Dia cuma bilang Ultraman. Dia ingat waktu itu beli kartu Ultraman di situ sama papanya. Surya. Jadi kamu cari kartu Ultraman. Surya suka sekali sama Ultraman ya. Kalau gerakan Ultraman seperti apa sih? Bisa nggak? Ultraman. Seperti apa Ultraman? Gila. Oh, gitu Ultraman Ginga. Oh, kamu suka Ultraman Ginga. Ultraman X. Ultraman apa lagi? Ultraman apa lagi? Mas Boy. Apa itu?
Ultraman apa Gung? Gak tahu. Wah, favoritnya Ultraman ya. Tidak. Tuhan dari rumah sampai ke Delta Plaza Heeh. tidak terjadi apa-apa. Dia cuma bilang tangannya sakit. Mungkin waktu itu Karena kena kendaraan atau bagaimana dia menyeberang. oh gitu. Iya, saya nggak bisa bayangkan menyeberangnya itu. Iya. Tapi masih pagi ya, jadi mungkin Masih cenderung agak sepi lalu Iya, lintasnya kebetulan ya. juga hari itu hari Minggu. Oh, Saya sempat cari di Grand City, kata Pak Satpam Grand City, tadi kelihatan di sini Ibu. Tapi mungkin mallnya belum buka dan dia nggak bermasker. Karena waktu itu masih pakai baju tidur. Jadi akhirnya dia pergi menyeberang ke Delta Plaza. Saya nggak, Tuhan sungguh baik. iya Tuhan baik sekali memang Baik ya Bu sekali. ya. Tidak ini ya apa namanya Suryani nggak pakai identitas memang ya Bu ya, dikalungkan gitu apa? Sempat saya kasih Gelang, ditarik sama dia. Oh dia nggak suka. Dia nggak suka. Kalau dia waktu bepergian, saya sempat bordirkan nama sama baru saya taruh di tas. Dan dia pakai aksesoris, dia nggak suka. Iya. Terus tadi juga sempat dikatakan sempat pakai kacamata, pakai hearing Iya. aid itu. Waktu usia 3-4 tahun, Surya termasuk anak Down syndrome yang aktif. Kata dokternya dia termasuk hiperaktif. Oh gitu. Jadi sempat waktu itu kalau habis saya terapi dia di rumah untuk ketenangan, saya aja duduk dia hitungan menit 1-2 saya harus pegang kuat-kuat sampai jalan 3 menit 5 menit. Ya waktu itu sempat dia kalau marah dia jedukkan kepala. Oh iya. Ya, terus kita tanya ke dokter, akhirnya dokter di Singapura waktu itu. Oh gitu. Karena papanya waktu itu masih bekerja. Dokter bilang gigi yang karies hitam semua itu sangat buruk buat anak, apalagi untuk anak-anak yang difabel. Karena itu jamur makanan akan kotor masuk melewati gigi seperti itu. Betul. Dan ada jamur sedikit aja di makanan sudah membuat mereka tuh nggak nyaman. Oke. Akhirnya ke 15 gigi susu dicopot semua sama dokter. 1 kali copot. Gak bisa Dan bayangkan saya. Itu tahap dia terus diperiksa 50 70 ya akhirnya pakai hearing aid. Jadi sempat tes BERA juga ya. Iya, tes BERA. Oke. Terus pakai kacamata tapi nggak Oh, nyaman, dilepas, selalu dilepas, dibuang. Dan baru akhir-akhir ini saya bawa ke dokter mata lagi. Ya dokternya bilang mungkin untuk beberapa detik mata Surya seperti berputar. Itu mungkin yang membuat dia seperti nggak bisa fokus ya. Oh iya. Dan sampai sekarang Surya kendalanya Surya belum bisa baca tulis. Mungkin juga karena waktu itu pendidikan untuk Surya sempat berhenti lanjut. Oke. Berarti waktu itu Surya sempat TK? Sempat TK di Oke. Jogja. Oh di Jogja. Saya Berarti ini jalan-jalan terus ya Bu ya? Surya, ya tidak Surya. Mau kemana? Surya. Maaf, Iya nggak apa-apa. Jadi TK. TK kita tinggal di Jogja. Karena waktu itu waktu kecil Surya berjalannya stuck, jadi kakinya itu lurus sekali, kaku sekali. Oh gitu. Dokter di sini bilang harus sering ada berjalan-jalan di pasir pantai. Oh. Jadi waktu itu Terapinya begitu ya. iya, waktu itu saya sempat menemani suami untuk bekerja. Dia sering ke daerah Jawa Tengah. Akhirnya saya menemukan satu tempat terapi. Ada terapi pasir pantai. Jadi setiap 2 minggu sekali anak-anak di sana diajak berjalan-jalan di pinggir pantai. Mereka hanya rutinitas seperti itu. Oh ya Ultraman. Aduh banyak sekali. Ini buat Kak Tere. Ya.
Serius? Enggak. Buat Kak Tere nih? Boleh? Enggak sih. Jangan ya, gak apa-apa. Nih coba. Oh banyak sekali kartu Nih, Ultraman-nya. banyak. Aduh ya ampun nih. Ultraman apa aja ya. Enggak. Udah ini, Surya boleh mainan ini dulu, coba disamakan Surya. Ada yang sama nggak di sini gambarnya? Yuk. Dia biasa kelompokkan di enggak, album. Oh Yang sama gitu. dia kelompokkan sendiri. Ayo coba dikelompokkan ya. Bisa dikelompokkan ya. Mami, kakinya kedinginan. Iya. Oke, kayak kedinginan ya. Nah, oke ya. Kak Teri mau sama Mami lagi ya, Surya ya. Nah, itu kan apa namanya? Jadi ada terapi pasir gitu ya. Iya. Jadi Iya. berjalan di Di pasir pasir. pantai itu. Iya, mereka pagi berangkat. Jadi di situ ada satu sekolah di Permata Ananda, Jogja. Di situ saya baru lihat mereka sekolah dan terapi. Satu murid, satu guru, Satu murid, satu satu hari guru. 8 jam. 8 jam. Jadi Seperti saya, orang kerja ya, Bu. tapi waktu saya belajar di psikologi saya pernah baca bahwa efektif untuk anak-anak seperti ini. Oke. Mereka harus kesehariannya rutin belajar. Ngomong Itu udamu. hasilnya akan baik. Dan memang betul waktu itu Ada kemajuannya ada ya, kemajuan. progresnya ya. Banyak sekali oke. kemajuannya. Maka- Jadi dia yang sangat emosional, saya nggak pernah beri obat. Tapi di sana setiap minggu mereka ajak naik tangga mereka untuk lenturkan motorik, naik tangga di makam raja-raja 400 tangga itu. Mereka hanya pakai fasilitas alam aja. Jadi kayak Dan- sekolah alam gitu ya, Bu ya. Jadi saya tertarik sekali di sana. Dan dari segi biaya setengah biayanya dari Surabaya. Oh iya, itu di mana ya? Mungkin informasi ini bisa apa namanya? Di Agung biar kasih. Di daerah Gedong Kuning, Di daerah Gedung Kuning, Jogja, Jogja ya. perbatasan Bantul. Oke. Itu sekarang di situ untuk anak-anak usia sampai dengan 12 tahun. Oh, Untuk 12 tahun ke atas, ya, sekarang mereka ada asrama dan sekolah di Gunung Kidul. oke. Mereka punya fasilitas pertanian, peternakan, sangat bagus. Oh, jadi anak-anaknya nih dibiarkan untuk bisa memilih Iya, kegiatannya memilih sendiri ya. kegiatannya Kalau waktu itu sendiri. Surya apa? Surya waktu saya bawa ke sana sekitar usia 6 tahun. Masih belajar. Terus sempat dia berenang karena suka berenang. Jadi dia dilatih bicara itu dengan di kolam renang. Oh, Karena dia, begitu. iya, tapi kemajuan untuk fisik yang saya lihat sangat bagus. Dia kaki yang lurus, lutut yang lurus, dia bisa jalan bagus. Mungkin kita sendiri kalau berlomba dengan dia naik tangga itu kita Kalah kalah. ya. Terus berjalan di pasir pantai setiap 2 minggu sekali mereka ke pantai. Setelah berjalan mereka pijit di pinggir pantai. Jadi anak-anak sama bermain air sama mereka biarkan main bola. Ya itu sangat-sangat membantu dia, emosionalnya sangat berkurang. Dan saya sih lihatnya waktu datang ke sekolah saya turunkan di depan kan dia lari aja. Saya bilang nih anak dia sangat suka sekali, dia sangat tertarik sekali. Dia mungkin nggak suka kalau harus terapi, saat harus tegang, harus Dia enggak suka gitu ya. Terus selama ini apakah mengikuti terapi? waktu di sini ikut terapi, sempat di Surabaya sekolah di Happy Angela. Terus karena banyak hal dalam keluarga, Surya akhirnya sekolah di SLB. Oh, oke. SLB di Bangun Bangsa. Itu perubahan yang seperti itu. Saya lihat dari Surya kalau dulu sekolah di swasta dia bisa satu murid satu guru. Perbedaannya dengan SLB satu guru untuk beberapa murid, 8 sampai 10 anak.
mungkin di situ dia merasa kurang diperhatikan Iya. atau bagaimana. Mm-mm. Ya, dia sempat lari kabur dari sekolah. Sekolah ya, iya. Ya. Kabur berapa kali nih? Akhirnya sekarang Ayah. Kabur 2 kali. Terus Surya 2 kali. Surya di rumah saja. Bantu pekerjaan sehari-hari saya di rumah. ya dengan ibu menangani saya rasa juga sudah cukup ya. Surya, kenapa Surya kok waktu itu kabur dari sekolah? Surya lari. Ada apa? Kenapa? Enggak lagi. Enggak. Cari Ultraman lagi. Kalau Ultramannya sekolah sama Surya mau? Enggak ayah. Beliau. Enggak. Ultraman apa? Ayah. Oke. Surya agak Ini keras kan kepala. Surya agak keras kepala. Gak apa-apa. Ayah. Surya tadi kalau nggak salah Agung bilang tuh suka berenang ya? Suka berenang, Surya. Suka berenang. Surya lihat Mama. Surya. Kak Tiri tahu. Surya Suka berenang. Enggak dia. Tidak, Surya. Surya. Ya nanti ini berenang. Ultramannya. Surya suka berenang. No. Berenang. Aku. Udah. Oh, barong. Apa itu? Hah? Barongsai. Barongsai. Oh, kamu kemarin Imlek lihat barongsai. Ya, Di oh, mana? Di Gereja Kristus Udah. Raja. Udah ini. Langsung kesurupan barong. Udah ini. Iya Kak. Iya ya. Ya, Tadi ini. aku juga agak sedikit bilang sama Kak Tere. ya. Ada sesuatu gitu. Apakah sudah ini indigo gitu maksudnya Bu? Saya kurang tahu ya Ibu, Udah. tapi Ayah. dia sering Udah, seperti ya. ya memang anak-anak seperti ini kan mereka punya dunia sendiri. Betul. Tapi Oke, ya bang. Itu ada foto Ale. dia waktu di rumah katanya suka tunjuk-tunjuk. Oh, tunjuk apa fotonya? Iya, Oh gitu. gitu. Mami ya. fotonya, Ayahku. fotonya gelap, Udah. ada 2 orang. Ayo. 2 orangnya itu siapa? Udah. Pak, Udah. Iya. Wah, gitu ya. Udah. saya nggak tahu dia betul bicara dia bilang babi. Udah ini. Pernah lihat berarti. Iya, dia sering seperti itu. Udah, Jadi itu. kalau malam nih Ayo. Udah ini. ini suka berkeliling. Di rumah? Iya, jadi harus super pengawasannya. Jadi dia Oke. suka kadang bangun, tahu-tahu keluarkan Udah, baju siap. semua dia lipat-lipat lagi. Ah, Udah ini. Jadi dia keluarkan, Iya, terus dia harus lipat-lipat. sendiri. Iya, Oh, nggak tahu dia gitu. sama seperti Ayo, bercerita Dia apa. Jadi tapi- seperti Kecanduan melihat. canduan melipat. Jadi sambil berbicara gitu ya. Iya. Berbicara, tapi enggak tahu berbicara dengan siapa begitu Iya. ya. Lu Agung, kalau YouTuber itu kan juga bicara sendiri. Udah. Iya enggak? Udah. Nah mungkin Kak Surya mau jadi YouTuber. Bagaimana caranya melipat gitu ya, tutoring melipat. Nih. Masa sama Udah. hantu enggak kok ya. Nah ini Bu Rosa, ini kan apa namanya sudah 16 tahun nih. Apakah sudah ikut company pertama? belum. Mungkin apa bisa diceritakan kendalanya begitu? Waktu itu kita sempat sekolahkan Surya di Bakti Luhur, Mm-mm. tapi hanya 1 tahun Hmm. karena Surya juga sering buat ulah. Untuk di Bakti Luhur, setahu saya anak-anak di sana sudah pasti langsung bisa komuni. Tapi berhubung Surya waktu itu keluar, jadi nggak jadi diikutkan. Waktu itu kita tinggal di Malang, sempat di Kayu Tangan, gereja Kayu Oh, Tangan, gereja kayu tangan. Panun. Iya, iya. Waktu itu sempat saya bawa, terus yang membimbing anak-anak sekolah minggu, suster bilang dia harus hafal dulu Bapak kami, Salam Maria paling. Oke. Saya bilang saya juga nggak tahu dia bisa hafal ya, nggak suster, tapi untuk dia hafal sendiri saya bilang itu jauh sekali. Hmm. Tapi kalau saya bimbing dia pasti ngikut, saya bilang.
Jadi Mm-mm. sampai sekarang belum bisa komuni. Oke, jadi kendalanya karena belum hafal doa-doa Iya. gitu Iya. ya. Tapi Oke. menurut Oke. saya ya mungkin ada beberapa Ini. anak yang bisa, tapi untuk sebagian besar mungkin harus dibimbing ya, harus seperti Surya kalau saya bilang bapak kami dia ikutin. Betul. Tapi kan Surya tadi bisa bikin tanda salib ya Surya ya. Iya. Coba gimana kalau bikin tanda salib? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Sudah bisa ya. Kasih. Bukan itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Bukan ayah mau ayah di. Aku. Amin. Amin. Wah, Surya sudah bisa berdoa sendiri, luar biasa tuh. Tuh thumbs up. Dikasih jempol 2 sama Kak Tere. Good. Jangan balik. Tidak. Kenapa? Terima kasih. Berarti ini selama ini kalau komunikasi sama Surya gitu bagaimana Ibu ya? Saya sering sama bahasa isyarat juga, Oh, gitu. sama bahasa tubuh ya. Oh. Jadi kalau dia makan, dia sebetulnya kata dokter kalau dia bicara pelan-pelan kemungkinan dia bisa. Tapi dia suka tapi dia sudah dimakan dia bilang makan sate, dia bilang minta sate bisa. Oh ya. Dia cari dompet, dia bisa dompet. Surya suka sate? Sate Suka tidak. sate? Kak Tere tidak suka sate. Mau sate. Tidak Kak Tere tanya, tidak cerita papi. Papanya waktu itu sempat pakai lubang di Oh. Jadi untuk bernafas dibantu sini ya. Jadi karena saya asuh sendiri anak-anak, tiap kali antar papa cuci darah saya juga bawa mereka. Tapi sepertinya Surya ini dekat sekali dengan papanya ya. Iya, sejak papanya keluar dari pabrik, papanya coba bekerja sendiri. Jadi karena waktu itu Agung baru lahir, jadi sempat papanya kalau keluar kota kerja, Surya selalu dibawa. Oke. Dulu kan Ibu sempat bekerja juga ya kan. Ibu Iya. Bapak bekerja. Terus setelah Surya lahir, Ibu memutuskan untuk berhenti bekerja begitu ya. Iya, untuk merawat Surya karena waktu itu sempat untuk pertama kali pulang dari rumah sakit kita sewa suster untuk ajarin saya merawat kolostomi sampai operasi ketiga. Kita kendala biaya karena satu hari kita bayar 500.000 untuk suster. Perawatannya Mahal sekali Iya ya. mahal sekali. Akhirnya cuman beberapa hari. Akhirnya saya putuskan untuk rawat sendiri. Dan waktu itu sempat saya dengar dari beberapa dokter ada anak-anak seperti ini, orang tua tidak mau rawat sendiri, mereka pasrahkan sama babysitter, banyak sekali lukanya, infeksi. Oh, Karena kan rawan sekali kolostomi kan itu usus besar dikeluarkan. Jadi iya untuk betul. pembuangan. Heeh. Jadi mereka banyak sekali anak-anak seperti itu sampai yang infeksi sampai luka dan sebagainya. Jadi saya akhirnya putuskan untuk rawat sendiri. Oke, lalu Ibu sudah berkorban ini ya. Jadi keluar dari pekerjaan khusus untuk merawat Surya. Kamu sudah cium mama dong, bilang terima kasih. Ayo Terima. cium. Mama dicium Mama dulu cium. dong Surya. Cium terima kasih mama. Nggak suka cium-cium. Cium ya. Saya agak batasin dia untuk peluk, Oh begitu. untuk cium, apalagi dengan yang lawan jenis. Oh Dia iya. usia puber. Ya betul. Sangat. Jadi termasuk dengan mamanya juga ya dibatasi ya. Jadi saya cuman agak tos atau Jadi ini apresiasinya Surya ke mama ini tos. tidak Tos cerita. dong. Tidak Bilang terima cerita. kasih dong sama mama. Terima kasih mama. Ya. Terima Terima
suka, Iwa. tidak Terima. komunikasi Ayo, dua ikutin. nada kurang bagus. Ikutin Kak Teh dong. Terima. Terima, Nah, Terima. Surya lihat. mama, ai. Tidak, Surya lihat. Terima, Nasi. Kasih Mama. Nyao. Loh, kok gak mau? Mama, ai. Mama kenapa? Mama, ai. Apa itu? Kak Teh nggak tahu. Hah, kenapa Gung? Apa kata Surya? Mama, ai. Cuma. Surya marah ya? Mama, ai. Oh, Mama marah. Oh, Mama marah-marah. Mama, ai. Tahu, dia di rumah sukanya Spiderman. momo ai. Mama, Apa? Marina. Oke, kamu suka apa selain Ultraman, Spiderman juga? Mama, ai. Apa itu, Agung? Agung bisa nggak tahu? Itu Ngerti nggak? Dia Spiderman kan dia tangannya. Nah, tuh. Spiderman kan gini. Iya. Oh gitu ya. Mama, ai. Oh, ini seperti setiap sehari-harinya nih ini ya, apa namanya, lihat film. Iya, Kebanyakan film. Aduh, kebanyakan film horor. Tuh, enggak kok kata Mama. sekarang sudah stop dulu Sekarang waktu sudah papanya. Ai dah. Stop sama Agung juga stop gadgetnya gitu ya Maya. Ai. Kebetulan waktu suami sakit, saya juga rawat sendiri. Oh iya ya, luar biasa. Nggak ada suster sama sekali ya Bu ya? Tidak. Dia sempat waktu itu pandemi pertama 1 bulan di rumah sakit Undaan. Keluar dari rumah sakit setiap harinya harus pakai 1 tabung oksigen besar karena masih pakai pernapasan di leher. Ya, jadi waktu itu Surya sempat saya kebingungan karena banyak alat-alat untuk sedot dahak dan sebagainya. Sempat saya titip ke rumah kakak, Oh. adik ke rumah kakak. Jadi pulang ya harus ekstra jaga, papanya masih pakai selang, dia heran itu apa. Sempat pengen tahu nggak dia mungkin deketin papanya terus mau Sangat pengen megang tahu. gitu. Oh. Surya anak yang masih aktif, sangat usil, dia mungkin Oh, ingin enggak tahu mau. aja, tapi kita nggak bisa taruh sembarangan obat, Oh. taruh sembarangan alat, nggak Nanti bisa dia. Iya. Nah. Jadi dia harus ada pendamping. Jadi Betul. iya, jadi waktu itu ya maaf saya karena kerepotan harus kerjaan rumah tangga, merawat suami. Jadi akhirnya anak-anak waktu lowong lihat televisi, lihat film, lihat HP. Ya, memang harus. Karena Iya. ibu ini bebannya itu saya tidak bisa membayangkannya, luar biasa sekali gitu loh. Ya, ibu harus merawat bapak waktu itu. Ibu merawat Surya, belum lagi dengan Agung ya. Kemudian apa namanya, Mama. dengan bapak juga sudah berpulang ke rumah bapak, otomatis juga ada lagi hal baru yang harus dilakukan ya kan, terutama dalam finansial. Nah, terus bagaimana nih perasaan ibu kalau saya boleh? Sangat pertama kali seperti orang bingung. Saya biasa ya, meskipun papanya sudah lama sakitnya itu sudah 2 tahun cuci darah, 3 tahun jadi dia sakit, dan sebelumnya itu dia sudah pernah sakit jantung sampai masuk ICU sebelumnya. Jadi karena gagal dalam usaha, pernah dibohongin rekan usaha. Jadi saya juga harus mendampingi suami, mendampingi anak-anak seperti itu. Ya. Mama, Nomor 1 saya bilang sekali lagi keluarga itu sangat-sangat mendukung. Karena dukungan dari kakak. Waktu itu mama saya sudah berpulang. Jadi kakak sangat-sangat membantu sampai sekarang. Jadi dari segi finansial memang banyak sekali perubahan, dan saya sempat bingung waktu itu saya harus kerjakan apa. Karena sempat rumah dari orang tua pribadi
sempat juga sekarang nggak ada karena waktu itu untuk biaya suami. Mm-mm. Jadi Mama, sekarang hai. kita juga kontrak rumah. Mm-mm. Dari segi finansial, Hai. ya saya harus lakukan apa kalau saya kerja, kata kakak, siapa yang asuh dia? Betul. Karena anakku ini bukan tipe anak yang udah diem, Mai, dia mai. nggak bisa. Mama, hai. Iya, kakak saya juga anak terkecil dari 4 bersaudara. Mm-mm. Jadi kakak-kakak saya sudah pensiun dari pekerjaannya. Mama, Tapi ya hai. sekarang mereka sangat membantu, support. Luar biasa Iya. ya. Benar-benar keluarga yang luar biasa ini karena saling membantu satu Iya. sama lain ya. Support ya. Apa Iya. tadi kan Ibu sampaikan Mama, Ibu ah. sudah tahu ketika Surya lahir lalu sudah terlihat ya mungkin secara fisik ya. Iya. Dan pasti ada pukulan itu pasti. Nah, setelah itu apakah Ibu sempat membawa Surya ke dokter tumbuh kembang atau apa lalu ada diagnosis Iya. yang Mama, mengatakan seperti itu dan mungkin ada disertai ada komorbid atau bagaimana gitu? Iya. Surya waktu itu Mama, di hai. Ku. penjelasan Mama, dokter hai, Bu. kandungan, mereka dokter takut Mama, saya hai. syok karena waktu itu Surya sudah dalam keadaan lubang anusnya Oh, nggak berarti ya memang sudah dari apa lahir itu sudah langsung ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Kalau Down syndrome kan Mama, penjelasan dokter hai. memang sudah dari kromosom, jadi Betul. dan kita tes waktu itu dia Down syndrome murni, trisomi 21. Oh ya, trisomi 21. Jadi ya akhirnya Mama, hai. saya bawa ke dokter anak. Penjelasan dokter anak harus ke terapi untuk motoriknya, fisioterapi. Jadi saya sempat panggil dia seperti dipijit. Akhirnya 1 minggu sekali untuk setiap harinya saya ulang sendiri untuk fisioterapi terapi verbal ke dokter anak yang waktu itu Mama, memberikan hai. penjelasan banyak dokter di mitra keluarga. Dokter Oke. Koni. Iya. Oh, Jadi iya, Surya Mama. banyak Hai, mengikuti terapi waktu Hai, kecil ya. sampai Mama, usia sekolah, hai. usia SD. Dari sekitar 12 tahun gitu Iya. ya. Terus setelah itu sudah Mama, berhenti Iya. lalu Ibu melakukan sendiri gitu ya. Sejak papanya udah berhenti, usahanya gagal, kita kita lakukan yang sebisanya. Ya, betul. Kita sebagai manusia berusaha semaksimal mungkin ya Bu Iya. ya. Dan Ibu sudah mencurahkan begitu banyak pengorbanan dan kasih sayang nih buat Surya. Mama, Nah, kita coba kembali lagi ke untuk perkembangan imannya Surya nih. Nah, itu selama ini yang mengisi siapa ya? Apakah ada Surya ini rajin ikut sekolah minggu kah? Ataukah ibu yang selalu rajin untuk membacakan kitab suci atau bagaimana mungkin? Iya. Kalau kesehariannya untuk saya ajar sendiri ya Ibu, untuk makan harus berdoa, selesai makan berdoa, mau tidur malam berdoa. Saya biasakan kalau hari Minggu kita pasti ke gereja bersama. Untuk sekolah minggu juga saya ikutkan, tapi sayangnya di sini belum ada kelas khusus untuk sekolah minggu. Jadi seperti sekarang saya bawa di Iya. Kristus Raja untuk biaknya. Agung masuk sekolah minggu, dia juga ikut di kelas itu. Tapi beberapa kali sempat anak-anak seperti terganggu Hai, ya. karena kadang dia tidak bisa mengikuti anak yang lainnya, dia harus bicara sendiri, jadi ada pendamping kakaknya. Jadi belum ada kelas yang khusus untuk anak-anak. Untuk anak-anak Iya. seperti Surya gitu ya. Apa kalau misalnya tadi kan Surya nih belum bisa ikut komuni ya. Iya. Terus apa harapannya Ibu? Harapan saya gereja bisa Mama, memfasilitasi. Ya, paling nggak ada di keluarga yang bisa bertanggung jawab untuk perkembangan iman mereka. Ya. Ya, Apakah harapan saya. Oke,
Berarti Ibu sudah berusaha ya. Paling tidak sudah mencari tahu bagaimana caranya supaya Surya bisa mengikuti komuni pertama begitu ya. Ya, ya. Ya, mungkin hal itu bisa disampaikan terus ya Bu ya. Jangan pernah putus asa. Kalau saya pertama kali dia bisa bilang Yesus itu, saya udah senang banget. Saya bilang itu siapa di Tuhan Yesus. Oh, hai. Udah saya anggap itu iman dia. Gitu. Betul, Iya. betul, iya. Terlebih lagi ketika tadi Ibu sampaikan bagaimana mengajari Surya supaya dia bisa lebih menerima ketika papanya berpulang itu ya. Iya. Dan dia sudah bisa menerima, oh ya papa sekarang bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Oke, ada yang mau Ibu sampaikan mungkin ke para pemirsa di rumah? Ya, untuk keluarga di mana ada anak berkebutuhan khusus, jangan pernah merasa sendiri. Dan dukungan keluarga itu sangat penting untuk mereka. Dan di dalam keluarga, kalau untuk pengalaman saya, satu kata untuk perkembangan mereka, perkembangan pendidikan itu sangat penting. Jadi dalam satu keluarga itu satu kata untuk mereka, kalau sesuatu hal yang tidak baik ya katakan tidak. Kita memang harus memaklumi mereka. Kita pasti tahu kemampuan mereka sampai di mana. Dan kata memaklumi harus dalam tanda kutip ya Ibu, untuk hal-hal yang kurang baik kita juga harus bisa bersikap tegas. Ya seperti itu. Berarti ya konsisten, Iya, tegas, konsisten, tegas. gitu ya. Oke ya. Itu memang harus dilakukan. Kemudian apakah ada curhatan nih kalau misalnya saya ini kan terkait dengan perkembangan imannya Surya ya. Boleh loh. Ibu silahkan curhat nih mumpung di sini. Silakan curhat pernah langsung. menyalahkan jangan pernah menyalahkan seorang ibu. Jelas kami tidak akan pernah menyalahkan karena seorang ibu itu luar biasa. Luar biasa sekali ya. Dan Bu Rosa nih betul-betul bisa menjadi contoh bagi banyak ibu. Terutama untuk para ibu yang memiliki anak dengan difabel ya. Karena bagaimanapun juga kalau menurut kami itu difabel itu sebetulnya bukanlah suatu hal yang harus kita isolasi gitu Bu ya, atau kita sembunyikan ya. Anak difabel itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan memberi kita anak difabel apa rencananya, tapi yang pasti itu adalah pasti rencana yang indah. Dan Ibu sebagai seorang ibu tunggal yang luar biasa bisa memberikan semuanya untuk Surya, untuk Agung, bahkan mungkin sudah tidak ada waktu untuk Ibu sendiri ya. Nah itu juga Tuhan kasih kemampuan buat Bu Rosa. Saya percaya seorang Bu Rosa ini akan menjadi inspirasi bagi para ibu-ibu dengan anak-anak difabel, sehingga bisa memberikan yang terbaik terus dan terus, tidak pernah putus asa. Karena kita percaya ya Bu Rosa ya, Tuhan tuh tidak akan tinggal diam, pasti akan menolong hambanya gitu ya. Tuhan punya rencana. Seperti tadi tuh ya lagunya yang Surya suka tuh, itu lagu yang bagus sekali Surya. Ya. Mama, Tuhan baik. Tuhan baik. Nah, oke Bu Rosa, terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Semoga apa yang kita bincang-bincang ini bisa pastilah ada manfaatnya buat para ibu di luar sana, sehingga mereka tidak putus asa. Banyak sekali kendala saya rasa ya. Kalau maaf saya tambahkan boleh, satu hal, silakan. mungkin bukan hanya untuk Surya, mungkin untuk banyak keluarga dengan anak difabel, mungkin untuk anak-anak seusia remaja ke atas. Mungkin kita perlu banyak bantuan untuk kelanjutan pendidikan mereka. Oke. Apa yang harus bisa dilakukan bersama orang tua mereka. Jadi pendampingan orang tua ini ya Bu ya, yang jangan pernah putus begitu ya. Oke, dan pendidikan pun tidak harus bersekolah di sekolah
yang formal, tapi bisa juga homeschooling dengan mama, itu mungkin akan lebih baik begitu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Rosa, senang sekali bisa berbincang-bincang. Terima kasih Terima Surya. Terima kasih Kak Terima Tere. kasih Agung. Agung ada yang mau disampaikan? YouTuber? Surya ada yang mau disampaikan? Salam. 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 Sayang di mana? Oke, Kak Teri juga ah. Salam sayang. Baik, Salam terima sayang. kasih semuanya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mi. My name is Jiggy. My name is My name is Boom Boom. My name is Jiggy. My name is Cha Cha. Jiggy Cha Cha. Boom boom. Jiggy Cha Cha. Boom boom boom. Jiggy Cha Cha. Boom boom boom. Cha Cha Cha. My name is Jiggy. My name is My name is Boom Boom. Jiggy Cha Cha. Boom 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 boom. Oke,